2 menit ya Bu ya. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih Bapak Presiden atas kesempatan yang diberikan. Saya speechless Pak, tidak tahu mesti bicara apa, tapi pertama-tama saya apresiasi, mungkin mesti sering-sering ketemu Bapak Pak, karena jadi seperti disuntik vitamin C, langsung energinya bisa meluap-luap. Saya rasa pertama kami apresiasi, memang Bapak selalu mengatakan Indonesia Incorporated. Berarti kami juga adalah pemilik saham negara ini, betul ya Pak ya? Betul. Oleh karenanya kami juga harus menyampaikan bahwa memang situasi pada saat ini yang tadi sudah disampaikan sangat baik sekali, namun juga banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Saya cuma diberikan waktu 2 menit Pak. Ketua Dian ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota import, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, bebas. Nggak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu nggak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan, ya. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Dia boleh cari untung, nggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha ya bayar pajak yang benar, ya kan? Jangan pelihara 2-3 buku, ya kan? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Ya kan? Baik, saya kira gimana? Cukup, nanti masih ada yang nggak puas itu nanti. Dari mana? Silakan. Apa dari buruh? Siapa yang mau? Silakan. Tadi buruh Pak Ristadi, kemudian tadi ada dari pertanian Pak. Saya lihat ada Pak Said Iqbal ya. Said Iqbal juga ada. Pakai kacamata gelap kau. Nanti Indonesia gelap Jangan terus. gelap itu Pak Said. Iya. Satu silakan Pak Ristadi, Pak Said Iqbal dan Pak Otong nih tadi. Ya, Pak Otong silakan. Ibu ini. Dan Ibu. Jadi 5 nih Pak. Silakan. Saya dulu Ibu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Singkat-singkat Pak ya. 2 menit. Pak Presiden yang saya hormati serta para menteri. Kami sudah dari KTNA sudah bikin tulisan panjang dan kita sudah sampaikan ke timnya Pak Menko. KTN. Potong. Yang pertama dalam kesempatan ini tentu kami mewakili petani ingin mengucapkan terima kasih minimal di 2 hal Pak. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak mengenai kemudahan dalam memperoleh pupuk. Jadi dengan regulasi yang dihilangkan begitu banyak serta alokasi yang cukup, sekarang berbalik Pak. Kios pengecer yang nunggu petani untuk melakukan penebusan gitu. Yang kedua mengenai harga gabah. Harga gabah itu dengan ketentuan HPP yang 6.500 tanpa refraksi itu sangat membantu kami sekali. Biasanya pada saat panen raya seperti ini itu harga hanya sekitar 4.500 sampai 5.000. Sekarang 6.500 paling rendah. Nah dari tulisan kami yang sudah saya sampaikan ke timnya Pak Menko, saya coba rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama itu prioritaskan petani dan penyuluh sebagai pilar ekonomi pertanian, fokus kebijakan untuk memberdayakan petani sebagai kunci ketahanan pangan dan ekonomi nasional di tengah perang dagang. Karena dari beberapa pengalaman krisis, ternyata pertanian dan petani yang paling kuat. Yang kedua, tingkatkan produktivitas dan lindungi petani, genjot hasil petani melalui dukungan teknologi mekanisasi, teknologi digitalisasi, infrastruktur terutama irigasi pengairan, serta pembiayaan, serta lindungi dari praktik perdagangan yang merugikan petani. Yang ketiga, jadikan ketersediaan pangan dan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan perdagangan serta gandeng organisasi profesi seperti kami, KTNA, ada HKTI dan yang lainnya dalam sebagai mitra dalam implementasi kebijakan di lapangan. Yang terakhir,
Pak Presiden, berkat kebijakan Pak Presiden yang pro kepada petani, kondisi petani saat ini, walaupun pakaiannya gelap, walaupun kulitnya gelap, tapi pasti rezekinya cerah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya sebelahnya aja, Ibu dari HKTI. Terima kasih Bapak Presiden. Kami dari HKTI, Pak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas apa yang sudah disampaikan, bahwa mudah-mudahan kebijakan tarif ini juga menjadi peluang buat kita. Kebijakan tarif Presiden Trump. Yang pertama tentu tadi sudah disampaikan bahwa kita mengimpor kedelai, gandum, dan ada potensial mengimpor jagung. Mungkin ini bisa dijadikan bahan untuk negosiasi kepada Amerika. Tapi kita juga mengekspor CPO, karet, dan kopi kita. Mohon juga ini menjadi catatan untuk negosiasi di dalam yang akan dilakukan oleh pemerintah, bahwa betul-betul untuk 3 komoditas ekspor kita ini tentunya kita perjuangkan, terutama untuk karet dan kopi, barangkali juga untuk diturunkan, karena tarif kopi, import kopi dari Amerika, dari negara-negara Latin, Kolombia dan sekitarnya hanya sekitar 10%, sedangkan dari kita kalau tambah tinggi